Nah dari situ saya ibaratnya kadang nongkrong bareng sama teman-teman yang mungkin kategorinya band metal, band yang lain dan nongkrong sampai malam. Banyak mudorot ya mungkin ya. Di situ ya saya nggak tahu tapi di situ saya juga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di acara Curhat Ceria. Curhat dong Kak. Masya Berasa Allah. Mama Dedeh ya? Beda. Oke, beda. Masya Allah. Ini AA. TV sebelah. Jangan bawa TV dong. Oke, Alhamdulillah di sini sudah ada saya Samsul Ramadan, lalu ada dua narasumber kita insya Allah. Oh saya bukan narasumber ya? Oke. Pendatang tamu. Pembicara insya Allah seperti itu. Ada siapa aja di sini? Figuran. Nah, saya Ishak Rahman. Masya Allah. Saya nggak usah dikenalin lah ya. Ya, Paling Masya banyak Allah. di channelnya teman hijrah. Masya Allah. Masya Masya biasa Allah. ya. Jam terbangnya banyak ya. Masya Enggak juga karena nggak ada orang sih sebenarnya. Iya lagi-lagi Kang Rena kita. Oke. Iya. Jadi nanti antum lah ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bakal bahas apa nih? Bakal diskusi apa nih? Oke baik teman-teman semua di konten Curhat Ceria yang biasanya kita mengejawabi pertanyaan netizen, sekarang kita itu mendatangkan netizennya langsung. Wow, Masya Nah tadi kan sudah Samsul kasih tahu nih ya, ada seorang manusia, seorang laki-laki ya, Sosok baru di sosok sini. baru gitu ya, yang akan bercurhat ceria bersama kita dan mudah-mudahan kita bisa menggali inspirasi dari beliau. Insya Allah. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan dulu ya, karena biar netizen teman hijrah yang jumlah followersnya banyak itu. Allah. Mayoritas memang nggak tahu sih. Nggak tahu Setidaknya- siapa? Nggak tahu antum. Oh iya nggak apa-apa. Setidaknya setelah konten ini satu orang tahu. Iya minimal Nggak ada apa-apa. tambahan Minimal ada. followers Yang lah ya. penting kita walaupun nggak dikenal di dunia tapi di akhirat kita Masya dikenal. Allah. Dalam banget ya. Luar biasa ya. Insya Allah ya. Itu ya. Poin-poinnya itu harus ada. Emang Iya cocok boleh. ini. Udah kenalin dulu dong. Cocok Oke. ini, cocok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman hijrah, perkenalkan saya Ishak Rahman ya. Biasa dipanggil Ishak ya. Tapi saya juga di sini masih belajar ya. Apalagi kita juga di sini harus Saya nyuruh Anda perkenalan. Jadi langsung aja perkenalkan diri ya. Jangan terlalu banyak basa-basi. Masya Oke, Allah. baik. Iya, iya. Aktivitas saya setiap hari mungkin lebih aktivitasnya kerja ya. Iya, kerja. Dan main bola juga. Iya. Main bola juga Bola. untuk sekarang ya. Karena kita harus jaga iman supaya kita aman. Terus maksud Anda ke sini tuh apa sebenarnya? Kalau maksud saya di sini karena saya pengen silaturahmi sama Anda di sini. Oh, baik. Karena Anda kan Oke. katanya paling heboh. Masya Katanya Heboh. ya Master of Ceremony ya. Enggak Waduh, juga sih. enggak. Jadi saya di sini Mohon- cuma mohon maaf. pengen ambil ilmu dari Anda. Enggak. Jadi kita ingin Ini ingin undang begini. ingin mendengarkan curhatan beliau ya mengenai bagaimana sih perjalanan seorang Ishak Rachman ya. Insya Allah. Yang dengar-dengar nih Samsul, Yap. beliau ini dulunya adalah seorang anak band gitu. Walaupun dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar, nggak bisa main drum gitu ya. Saya Tapi cuma anak tim Hore. band gitu. Iya, saya cuma tim Hore. Itu tim Hore. aja. Ramai. Penonton bayaran berarti. Enggak, dahsyat kali. Itu mah yang lain kan. La. Jangan itu Oh, udah maaf. Itu udah lalu ya. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau ya. Boleh, yang pasti boleh. insya Allah banyak banget inspirasi yang akan kita dapatkan Masya Allah. dari perjalanannya yang dulunya anak band, sekarang jadi Anak? anak apa sekarang? Anak kajian. Masya Allah. Yang dulunya ngajinya depan konser, sekarang depan mimbar. Masya Allah. Yang Yang perbaiki diri ya. iya. Allah. Kalau dulu kan dengerinnya musik, sekarang Musik. dengerinnya salawat. Waduh, luar Salawat biasa. dan mungkin kita juga harus apa lagi nih? Udah curhat aja deh. Udah cerita aja ya. Jadi banyak Cerita insight ya. baru ini. Iya, enggak apa-apa. Biar seru ya, biar seru. Iya, ya. iya, silakan gimana nih Samsul? Gimana nih? Oh iya. Ayo langsung diceritakan saja. Apa aja ya mungkin ya. Gimana bisa gitu dari pemain band kan biasanya kan orang-orang di band tuh agak sulit nih, terutama merubah kebiasaan lamanya Ya. gitu. Nah, ini gimana? Apa sih yang Titik memotivasi? awalnya lah ya. Awalnya di mana gitu? Oh. Titik baliknya di mana? Jadi sok curhatin dong. Mungkin Masya Allah. belum. Bagus ya, pemirsa. Belum dalam banget. Begitu ya. terharunya belum saya. terharu. Aduh. Ini belum intinya. Bener-bener. Dari dengerin dulu ya. Oh iya. Oke. Dari awal saya itu mungkin suka band-band itu dari SMP. Dari SMP. SMP. Menarik banget nih dari SMP. SMP. Saya dulu di Bogor itu banyak banget event-event ya, apalagi event-event itu sehari di weekend. Oh iya. Sehari
hari itu bisa 2-3 acara. Masya Ya, dulu ada di Taman Topi, Kemuning Gading, sama di Raja Wali ya pokoknya di situ ya. Tempatnya sama di Gor. Iya. Ya, banyak Oke, banget. oke. Itu satu hari itu bisa beberapa kali acara. Jadi dulu maniak apa namanya? Penggemar Lebih, apa ya, antusias banget sama band. Walaupun saya di sini juga bukan anak band, tapi dulu Pencinta lah ya. band-band indie, apalagi ada band metal juga, semua suka. Nah dari situ saya ibaratnya kadang nongkrong bareng sama teman-teman yang mungkin kategorinya band metal, band yang lain, dan nongkrong sampai malam. Banyak mudorot ya mungkin ya di situ ya, saya nggak tahu tapi di situ saya juga ada hikmahnya dari perjalanan di situ. Masya Allah. Dari SMP pokoknya. Jadi kalau bahasanya mah dulu mah edan, sekarang mah adan gitu ya. Masya Allah. Dulu mah gini, sekarang gini. Masya Allah, Salam satu Masya jari. Allah. Allahu Rabbi. Jadi dari SMP ya? Dari SMP, SMP. Ikut-ikutan ke Kayak konser-konser gitu. Following kita ngikutin teman-teman. Ih lu ada Rame dulu di sini. Oh, ada gitu. acara ska, ada acara metal, ada acara punk, ada acara melodik. Oh, saya ikut. oke. Dulu Nah, oke. Terus yang Aisyah itu selama berapa lama tuh? dari SMP berarti tahun 2016. SMP 2016? 2016. Masa? Sorry, 2006. Mohon maaf ada kacang ya. Anak kaget dari benar. Mohon maaf, Bapak ini udah tua. 2006. Sampai 2009 saya SMA itu saya punya teman dikenalin dan saya ikutin kru. Oh, jadi berapa tahun kira-kira di dunia perband-bandan itu? Hampir lama ya, 10 tahun mah ada. Ada 10 tahun ya. Sampai saya 2019 Baru awal. benar-benar akhirnya lepas itu 2019 awal. 2019 dari 2006. 2006. Berarti sekitar 17 tahun dong kalau gitu. Iya, kalau itu udah punya KTP. Iya, kalau anak-anak punya KTP. Betul. Emang jok bapak-bapak kayak gitu ya. Iya. Jadi sekitar belasan tahun ya di Belasan tahun. mengarungi dunia Betul perband-bandan. sekali. Masya Allah. Jadi dulu sempat juga saya juga nge-crew. Oh, kru. Crewing. Jadi dulu tuh sistemnya lucu, Kang. Lucu banget ya soalnya. Jadi kita band itu kalau mau main lu harus share tiket. Oh, Lu dikasih share tiket berapa tiket dan lu harus ngejualin kayak gitu. Nah, terus udah share tiket jualin, nah lu bisa main di berapa band di atas Panggung. artis. Nah, kayak iya. gitu. Band pembuka ya? Pembuka, benar, kayak gitu. Dan kita juga harus regis juga berapa. Nah, duit lagi itu. Dan saya juga dulu ngebawain alat-alat. Oh gitu. Iya. Jadi emang banyak multi talent ya. Multi talent. Jadi ya. jualan Dari tiket dulu iya gitu ya. Jualan tiket iya. Enggak, masalah ini mau aja gitu. Kenapa mau aja gitu? ya. Aisyah gini deh. Kenapa? Yang Aisyah rasain selama belasan tahun Oke. jadi anak band itu sebenarnya apa sih? Yang dirasa ya asik aja gitu loh. Asik. Lu suka band band-band mungkin yang metal sekarang kayak Seringai, Burger Kill gitu, dan lu ke acara, wah ini gue suka banget nih gitu loh. Nah, Feel-nya gitu ya? dapet dan dibawain sama teman-teman band Bogor, apalagi gue sampai punya albumnya. Oh gua. Oke. Iya. Oke, jadi lu gimana loh? Dari band dulu ya, dari Ya, band dulu. betul. Sebelum kita ke acara-acaranya, gue dulu punya albumnya, ya kayak pas launching album mereka, gue langsung ngikutin gitu kayak gitu. Oh gitu banget ya. Iya, dapat banget acaranya waktu itu di Plaza Pangarongo, lebih terkenal banget tuh. Dulu kan mall, tapi di situ ada acara juga. Ada acara juga. Konser-konser. Konser bikin acara. Dan dulu yang paling terkenal tuh Ide Gila. Apa tuh? Deket Mawar, daerah Mawar, Ide Gila. Itu kayak distro itu dirombak jadi buat acara studio gitu. Ide Gila itu nama band apa nama Iya, makanan? Nama studio. nama studio. Nama apa? Kita di sini kayak ya apa ya, misalkan jualan baju itu apa namanya? Clothingan. Distro Distro. gitu ya. Oh, Distro iya. gitu langsung ada studionya juga dan bikin acara. Itu campur aduk tuh semua di situ. Oke, sangat tidak menarik ya teman-teman. Di situ ada seru. Nggak menarik banget Ya. ya. Jadi emang karena seru aja ya. Betul sekali. Itu ada mau cuman yang apa ya? Yang menjadi landasannya karena seru aja gitu. Karena seru, karena asik, dan ini gua banget itu. Oh gitu, gua banget anak muda lah ya. Gimana caranya kalau misalkan gua bisa berdiri di situ. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu di Kemuning Gading saya tuh jadi kru dan pembuka band-band yang udah besar di Kemuning Gading. Saya lemparin stiker, ada stiker dulu. Itu yang menariknya di situ, Kang. Ada stiker teman-teman yang lain sebelum mosing, namanya mosingnya. Nah, mosing itu kayak joget-joget gitu tapi ya oke, khas lah oke. gitu ya, Oke, kayak gitu oke. ya. Mosing gitu ya. Kalian melempar, mereka langsung maju. Maksudnya Wow. apa tuh? Jadi gini,
mau stiker gak, mau stiker gak Ngambil gitu. stiker ibaratnya. Saweran stiker. Iya, Oh, sama oke. CD. Jadi kita punya. Oh, iya, iya, iya. Lu mau modal band lu diketahui sama masyarakat, sama anak-anak Bogor. Kayaknya capek banget ngomongnya ya. Minum dulu nggak? Iya. Oke. Anak-anak Bogor. Jadi harus ada stiker dan kita modalnya apa CD. Waktu itu ada CD, itu ibaratnya kita di burning, langsung dibikin packaging gitu ya. Jadilah ada logo. Dulu bandnya Eternal Eternity. Dulu bareng Arya. Eternity. Iya. Itu artinya apa? Abadi selamanya. Oh, Betul. bukan foto ini. Bukan. Foto apa? Foto hamil itu kan? Beda. Maternity itu ya. Masya Allah itu maternity Pak. Beda ya. Emang beda ya, emang vibe-nya beda sih. Betul. Oke. Itu bareng Arya juga, dari temen Ninja juga. Oh gitu. Arya bareng-bareng. Ntar dulu inget-inget Arya yang mana ya? Arya. Iya. Yang mana ya? Lupa ya. Ceritanya lupa. Ya enggak lupa lah, itu saudara kita Iya, banget. saudara kita seiman ya. Seperjuangan. Nah, itu. Oh gitu. Samsul ada ini enggak pertanyaan kan nih buat Berarti beliau? di tahun-tahun itu tuh emang lagi rame-ramenya musik ya. Makanya maksudnya tadi tuh terkesan kayak pengen tampil gitu. Jadi Betul. orang yang pengen tampil terus seperti Betul. itu. Diikut-ikutin acara-acara besar. Gitu. Iya, dari situ juga semua juga dari hati juga ya. Jadi gue asik banget nih sama band dan gue suka band ini, pasti gue datang. Misalkan ada dari band Bandung ya, band Bandung datang ke Bogor, band Jakarta datang ke Bogor. Nah ini artis yang gue suka nih, dan gue ngikutin dulu aplikasi buat band itu MySpace. Ya semua gue ikutin, YouTube-nya apapun itu, Friendster-nya, sampai gue follow dan gue antusias banget. Sampai beli bajunya. Bajunya ada. Burger Kill. Burger King. Kalau saya Burger King kayaknya. Sekarang gantung. Makanannya. Aduh. Oke. Oke. Nah, dari Eternity saya juga di situ saya nge-managerin. Manage. Oke, jangan dibahas dulu. Oke, Nanti kita akan lanjutkan dulu setelah. Nah, setelah break berikut ini dulu ya. Oke. Oke, kembali lagi ya di apa namanya? Curhat ceria. Curhat ceria. Curhat dong, Kak. Oke. Kesannya kayak aneh. Apa yang penting nggak lucu apa-apa. aja. Karena ada bintang tamu di sini, jadi kita berbeda aja begitu. Oke. Nah, tadi kan Kang Ishak bilang sempat memanajeri beberapa band ya. Ya. Yuk, tolong mic itu kayak lagi makan jagung bakar ya. Oke. Di warteg ya. Ini Di warteg. tergantung kru. Kebiasaan puncak kayaknya nih. Kalau nggak dia tahun makan gini. Jadi inget jagung. Iya. Kalau nggak suling bisa ya. Oh, bener. Nah, itu nge-manajerin band apa aja saat itu? Oke. Dulu sih pas dari 2019 ya awal ya manajerin band Eternal Eternity. Ya yang tadi. Iya. Yang, Dari situ anak mengenal juga semua. tadi gua sekarang Ana. Oh iya. Gimana sih? Ini menjadi Jadi sebenarnya lu mau gua apa Ana? yang diasikin aja. Diasikin aja. Oke. Oh beda. Tadi itu mode sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Sekarang mode hijrah. Insya Allah. Oke, baik. Masya Allah. Masya Allah. Hijrah itu dari hati. Oh iya. Iya dong. Ada lanjut. Oke, gimana? Sampai mana? Tadi manajerin. Oh, manajerin. Ya. Wah, Ana waktu itu nge-manajerin Eternity ya. Dari situ berapa tahun sambil juga itu mempromosi, sambil juga di situ kita mengenalkan ini band nih. Ini band Bogor dan influencernya kita dari The Devil Wears Prada, band luar. Depils. The Devil Wears Prada. Aduh enggak tahu. Nah, pokoknya band luar lah. Ya pokoknya sama Miss My Eye ya. Pokoknya Band band luar, luar, luar ya. tahu nih. Yang teriak-teriak gitulah pokoknya. Oh, scream. Scream ya. Enak tuh scream kalau siang-siang es. Benar. Oke, baik. Beda ya? Benar. iya, bagus. boleh. Nah, Masuk, terus masuk. dari situ Ana juga ngenalin bandnya ini dan CD-nya dan promoin ke clothing. Nah, beberapa lama dari situ Ana dikenal juga sama band yang lain. Ya, sampai 2016 ada band Kraken. Kraken itu kayak gurita laut, tau kan? Kraken. Oh, Kraken. Kraken. Nah,
Kirain ini kreken gitu. Aduh. Beda. Aduh. Crackers Reese's sama crackers. Aduh iklan lagi. Kenapa jadi ke makanan? Ada kopi. Penikmat kopi apa Ini penikmat adalah makanan? kira ceria paling gak jelas. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang itu yang Yang kita penting cari ya. tetap ceria. Betul tidak jelas. Nggak apa-apa, ceria kan. yang iya. penting Ceria. Oh iya benar-benar. Nonton di rumah pasti ceria. Ya nggak ada yang nonton ini yang ada. Ada insya Allah. Oke. Oke. Nah dari situ di Kraken 2016, anak apa namanya sampai di Kraken itu saya sampai ke Ujung Berung, Bandung. Ujung Berung. Tempat pusat metal terbesar di kota Bandung apa Jawa Barat atau Indonesia kayaknya. Oke, Ujung Itu Berung. semua kumpul di situ. Namanya Hellprint. Nah, namanya juga. Araso. Hell itu Oh, kirain help Rin. bukan Hellprint. menolong. Beda. beda. Hell itu kan neraka. Hell. Print itu Hell. sprint kali ya. Iya, Hellprint berarti neraka yang di sprint itu. Neraka jalan. Neraka jalan. Astagfirullahaladzim. Makanya di situ Ana datang ke situ bener-bener semua hitam-hitam semua, ada yang apa namanya tuh anting gitu tuh. Tindik. Tindik, Ya, tindik. tindiknya kayak gitu-gitu. Dan anak-anaknya tuh bener-bener apa ya? Antusias. Kenapa sih kok anak muda di Bandung sampai antusias gitu datang cuman apa? Dari niat mungkin ya, tapi bisa. Nah, Ini malah malu biniat gitu. niat. Ya tergantung dari niat ya, kembali niat. Bener. Tapi kenapa mau gitu dari katanya pas anak waktu itu pernah makan di situ pagi-pagi di warteg, sharing. Dari mana antum? Dari Padang. Wow. Dari Padang datang ke situ pengen nonton doang acara kayak gitu-gitu. Dari Terus ada yang dari Banten, ujung ke ujung. Ya dong. Masya Allah. Emang ada konser besarnya di situ. Emang Ujung Berung itu. pusat besar apa konser apa namanya band metal itu di situ. Burger Kill itu. Karena Burger itu udah ke dunia, udah Iya, kemana-mana. internasional ya. Dan internasional. Saya juga tahu jam Burger Kill ya. terbangnya. Salah Di satu situ band yang mungkin masyhur. kesan anak. Oh ini loh berarti kita udah puncaknya di situ. Oke. Cukup. Iya. Udah ya, selesai ya? Selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Benar-benar meta Langsung sekali ya sebelum bicara meta. Belum cerita belum. hijrahnya Oke. belum. Oh, belum, Gimana belum. sih? Belum. Oke. Main udah-udahan aja. Oke, Ya oke, udah ya. lah itu. Oke. Nah, Ya. itu tadi cerita banyak tentang bagaimana pengalaman Ishak Ya. bersama band sampai Ya. ke Ujung Berung itu ya, walaupun itu tidak di ujung Indonesia ya. Ujung Berung itu. Kan ada Ujung Berung, ada Ujung Kulon. Oh iya. Di Anyar tuh. Ya, tahu kan? Tahu Banten. tahu Ujung ke ujung. udah. Ada ujung telur. Nah. Ya. Titik awal akhirnya memutuskan untuk berubah dari hijrah, perlahan meninggalkan dunia band Hitam? gitu ya. Hitam? Band-band metal, enggak hitam lah. Kita enggak boleh menjustifikasi Oh, ya, nggak teman-teman yang suka band metal itu adalah hitam walaupun mainnya malam gitu ya. Tapi kan ada lampu. Oh ya lampu malam. Apa sih ini sebenarnya? Gak apa-apa. Jok Anda gitu ya. Gak apa-apa. Saya menerima. Titik awal akhirnya Ishak kemudian berpikir untuk kayaknya gue harus lepas nih dari semua ini gitu ya. Ya. Kayaknya gue harus berubah, gue harus berhijrah menuju hal lebih baik lagi. Dulu nongkrongnya di tempat Ya. konser, sekarang nongkrongnya di depan mimbar, misalnya Masya di Allah. kajian gitu ya, di majlis umum rame-rame. Ya. Dulu ramenya nyanyi-nyanyi, Nyanyi-nyanyi, scream, scream, teriak-teriak. mosing. Ya, sekarang misalnya ramenya sholawatan Masya gitu ya, Allah, muhasabah. muhasabah. Nah, Dan itu zikir ya. titiknya itu kapan dan kemudian apa yang menjadi penyebab akhirnya kemudian berubah? Ini yang seru banget. Ini yang intinya. Belum. Masya Belum, Allah, Bapak. Masya Allah, betul-betul. Merinding. Merinding dari mana? Emang saya Baru, Sungguh, saya baru bilang, awalnya udah merinding. baru bilang, Allah. gimana ceritanya lo gitu? Enggak, ini baru yang tarik napasnya udah kerasa Gak gitu. terasa kan ya, udah ya. sangat inspiring banget gitu. belum. Padahal belum ya. Belum, Apalagi ya. kalau Belum. cerita nih. Ya. Ayo. Jadi Aduh, ini saya nggak ada tisu. ada kayaknya kopi. Tisu basah kalau ada. Bahasa Sakit jangan. perut. Jadi pengen ke belakang ya toilet. Oke, Masya Ya gimana. Saya mau cerita nggak nih? Iya, Ya, harus mangga, dong. mangga, Hancur mangga. haceria. Ya, jangan Jadi dulu dong. di Bukan sini sini, itu adalah bukan. tidak ada kesedihan. Oh, iya. Adanya kebahagiaan. Kebahagiaan, ceria. Iya, Kalau sedih ceria. juga Nggak bahagia. baper-baper, Iya. baper-baper klub ya. No, nggak apa-apa. Oke, waktu itu mungkin awal ya titik dari saya itu bisa hijrah dan ibaratnya dari yang masa lalu dan ke yang lebih baik, Iya. betul ya. Dulu saya sampai dari 2016 ya, pokoknya di Kraken sampai kemana-mana dan sampai ke Jakarta pun, yang itu ya saya bikin finalnya di situ di Jakarta. Apa tuh? Karena di situ saya sadar saya udah beres kuliah, udah beres semua. Ke Jakarta namanya tuh acara Rolling Stone gitu dah pokoknya Rolling di acara Stone. Jakarta. Ya, oke. Jakarta Oke. Rolling Stone. Ya pokoknya gitu. Itu dia ada venue kayak JK7 acara pokoknya bikin acara di sana. Saya pulang jam 3 malam. Wah, mantap. Nah, terus? Sampai rumah saya diceramahin sama ibu. Oh gitu. Tuh. Nah, ibu bilang gini,
kamu mau ngurus apa gitu, misalnya di rumah apa kerjaan kamu besok mau kerja, sedangkan kamu di sini kelayapan kemana-mana. Nah, emang apa dapat manfaatnya apa kayak gitu loh. Nah di situ saya terketuk kenapa ya di situ gua banyak yang kurang baiknya gitu tuh. Oh, jadi waktu itu diketuk gitu kan. Hatinya. Assalamualaikum dulu kali ya. Di situ pokoknya acara sampai jam 3 malam. Subuh ya. Subuh. Oke. Dari kerja pagi sampai sore. Nah, sore saya berangkat ke Jakarta. Niat banget kan naik kereta. Luar biasa. Gitu. Masya Allah. Terus. Gitu. Nah, dari situ mungkin saya mikir, dan saya juga sebelum kesana juga ya, kesana dulu ya. Saya punya komunitas. Apa tuh? Komunitas itu antar band-band Kota Bogor. Kota Bogor. Komunitas band-band kayak band-band Metal. indie, pokoknya indie, metal apapun itu saya ada di komunitas itu dan saya berpengaruh di situ. Oh, gitu. Alhamdulillah. Sebagai apa emang? Sebagai Admin. Kirain sebagai Berpengaruh. bukan admin. Admin grup kan berpengaruh. Ibaratnya saya di situ ada kontribusinya lah. Oh, ya, gitu. walaupun saya MC dulu, udah MC juga di situ. Oh, gitu. Terjun MC juga di situ 2019. Oh, iya. Sampai waktu itu di acara Jacklot, sampai di mana-mana saya ada di situ. Komunitas itu saya angkat juga. Jadi titiknya itu tadi karena diceramin sama emak. Iya, sama emak, dan saya mikir kenapa gue sampai kapan nih? Ana dong ya. Tadi kan gue udah hijrah nih. Bisa nggak mau udah sedih gitu coba? Ana sampai kapan gitu? Nah, tolong nanti kasih Gini musik terus. ya. Teng gitu. Coba gimana? Ana sampai sampai kapan kayak gini terus gitu loh. Emang saya dikenalkan sama rekan-rekan mungkin yang udah artis di band metal kayak gitu ya. Kayak Vicky Prasetyo, band-band kayak Kudeta kayak gitu band Bargal juga sampai nyapa, dan di backstage tuh bareng ngobrol gitu sama siapa? Bargal sama personilnya gitu Oh, loh. Kita di oke, backstage oke. dan pernah di Jakarta juga acara Jacklot ya, namanya Jacklot di Senayan. Itu bener-bener anak muda kok bisa ya clothingan bikin acara, terus ada bandnya juga dan antusiasnya banyak banget di berbagai daerah. Kenapa bisa kayak gitu loh? Nah kayak gitu, dari situ Ana mikir di titiknya Ana bisa hijrah. Kenapa? Ana lihat postingan dari kajian teman hijrah juga. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Dari Ailman juga. Nah, dari situ Ana sempet di band masih jalan, di kajian masih jalan. Oke. Sama-sama tuh bareng kita gini rute. Nah, tapi ada titik yang Ana Akhirnya memutuskan Akhirnya benar-benar memutuskan, keluar gitu. udahlah Selesai gitu ya. selesai lah. Ana di kajian masih datang di kajian sore-sore teman hijrah, lihat postingan dulu Haiman di YouTube kayak gitu-gitu dan di Instagram kayak gitu. Terus Ana tertarik lah, kok bisa gitu, dan Ana sempat galau. Ana pernah galau, Kang, pernah galau. Galau Iya. kenapa tuh? Bukan galau masa lalu ya, tapi galau bukan seseorang atau siapa gitu ya, tapi galau dengan diri Ana gitu. Soal apa Ana masih di band terus atau Ana masih di langsung berubah dari kehidupan malam ya ke kehidupan yang lebih baik lagi. Apa tuh yang akhirnya Isaac menguatkan untuk benar-benar lepas dari kehidupan malam band itu? Ya intinya kehidupan kita juga kan Ana langsung terketuk hati ya. Lagi-lagi terketuk ya. Sepertinya memang ketukan hati ini benar-benar. Enggak, kajian Hilman itu dari hati ke hati. Oh gitu. Dari ucapan, dari mata turun ke hati. Oh Masya gitu. Allah. Dari mata. Kenapa jadi nyanyi Bapak? Aduh, emang Kenapa jadi susah nyanyi? emang. Dari situ Ana juga sempat lu aneh dari teman-teman Ana yang di komunitas, lu di kajian ngapain? Gue sempat posting gitu Iya, loh. kaget. Kaget. Lu ngapain gitu? Lu kan di band lo. Di band lo. Lu ngapain anak band tapi ngaji? Lu kan gitu. manajer tapi lu ngaji. Sorry. Gue pengen ngajak lu semua. Lah, lu kayak orang bener aja. Ada gue pernah di just gitu. Iya. Lu kayak orang bener aja, lu mah ngaji gitu. Bukan. Gue pengen di sini lu sholat, gue juga harus sholat. Gue sholat, lu juga harus sholat. Gitu. Tapi gimana akhirnya? Nah, ada juga yang Kang nitip Kang. Lah, bukannya gitu. Ayo buru. Nitip Ayo, sholat buru. maksudnya? Nitip rokaat ya. Itu cara-cara mereka. Kan lucu. Oke, Ya nggak oke. sih? Masa sholat bisa itu kan dari niat kita untuk ibadah kepada Allah, rasa syukur kita. Masya Allah. Kan Luar biasa. sholat itu emang. tiang agama. Nih, Masya kalau 3 tiang Allah. ini tidak ada, Masya Gimana mau Allah. kokoh gitu? Barakallah. itulah Kang. Nah, dari situ Allah. Ana pengennya sempet terjun di kajian juga dan masih terjun di dunia perbenan, dan teman-teman di sini bukannya mendukung tapi malah ngejas Ana yang lah lu mah ngapain sih
tetap di band tapi di kajian juga tetap. Nah, Ana di situ yang mungkin mikir kayak gitu. Harus memilih berarti ya. Harus memilih. Karena Bener-bener memang- Ana tekad Heeh. Ana kalau misalkan Ana pengen berubah tuh nggak boleh setengah-setengah. Hak dan batil tidak bisa dicampur. Betul. Tapi niat Anda pengen teman-teman yang kurang baik, bukan kurang baik ya dalam bentuk identik, teman-teman yang belum tahu tentang Islam, belum tahu tentang ini, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin, kita doakan. Amin, amin, ya Allah. Amin ya. Amin, amin. Mudah-mudahan terketuk hatinya. Amin. Jadi Ana sambil setiap Ana MC misalkan di acara band-band itu, Ana selalu ada dua patah, bukan sepatah dua patah, ada poin-poin untuk ngasih tahu. Gimana tuh? Ah. Masih tahu di band? Misalkan bukan pernah Anda mikir kayak gitu. MC Dan gitu, ternyata MC. tidak baik. Oke. Nah, kayak misalkan udah waktu sholat, udah kita break dulu. Kadang kan mereka tetap lanjut. Kadang ada gitu, walaupun ada break maghrib atau gimana, acara-acara kayak gitu, tapi kadang dilanjut tuh gimana, gitu loh. Nah itu yang Ana mikir, udah Nggak bisa gitu ya. Ana putuskan, dah, Selesai gitu kan. selesai. Akhirnya fokus di ngaji, belajar kajian. Dan Masya Allah. Ana terus belajar sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi memang poinnya apa ya sebenarnya ya? Poinnya berubah dari Ica kan. Oh iya benar. Ini ngambil poinnya dari mana coba? saya karena saking banyak banget bahasannya Banyak, gitu ya, banyak dan banget. inspiring banget. Emang. Tapi ada satu hal tadi yang sangat menarik buat dari pembicaraannya Aisyak ya, dari ceritanya Aisyak, Ya. bagaimana menyatukan antara dia satu sisi ikut band gitu ya, tapi juga satu sisi ikut kajian gitu. Betul. Walaupun pada akhirnya hal itu menjadi pertarungan dalam hati gitu. Betul ya. banget. Apakah kita akan memilih jalan ikut di kajian atau ikut tetap di band gitu? Karena memang tidak bisa disatukan gitu. Tidak Ada Hak kontradiksi dan di sana. batil nggak bisa bersatu gitu. Apalagi setelah kita kenal kajian, kita mengenal pentingnya agama, kita tahu tentang kewajiban sholat dan lain sebagainya. Sementara kita berada di lingkungan yang mohon maaf mungkinnya jauh daripada hal-hal seperti itu, kan muncul rasa tidak nyaman ya. Betul sekali. Nah, itu akhirnya yang menjadikan kita biasanya lebih kuat untuk berhijrah. Tekad ya. Tekadnya lebih kuat biasanya. Itu dia poin-poinnya Kang. Oh, gitu. Dapat ya. Masya Allah. Dan sampai sekarang juga Ana sempat diajak. Masih gitu ya? Manajerin lagi dong. Udah cukup masanya. Oh, sekarang masanya apa dong? Hah? Masanya apa? Masanya sekarang kan sampai sekarang aku udah menikah. Aku sekarang udah jadi aku. Tadi gua, aku. Ya, saya udah menikah. Alhamdulillah sampai sekarang dan ketemu dengan jodohnya. Alhamdulillah. Doain ya semoga saya jadi pengantin. Pengantin. Mau nambah lagi. Jadi keluarga yang, Rancu yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Doain ya. Mudah-mudahan teman-teman hijrah di sini juga buat teman-teman, mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya bisa ketemu juga dengan jodoh yang baik dari Allah. Insya Allah ya, janji Allah itu tepat. Apa tuh? Benar. Apa? Janji yang mana? Janji Allah tuh tepat apa? Indah pada waktunya. Oke. Semua indah. Karena butuh kesabaran. Karena Ana juga dari kemarin-kemarin sempat kan sedikit agak mungkin dari dunia percintaan mungkin. Oh, ada masalah juga di dunia percintaan. Enggak ada masalah Oh, juga. dibahas nggak? Jangan. ada clash ya, ada clash. Saya tahu semuanya nih. Masya Allah. Jangan. Cukup di situ. Cukup sampai di situ ya. Jadi nanti kita aja di lain episode ya, kita Ya, akan buka ya. episode. Boleh buka aibnya. Jangan ya. Yang penting sharing aja di sini, sharing aja dari Apa? dari kegiatan yang Ana yang dulu yang mungkin banyak kegiatan mudarat ya. Kenapa Ana bilang mudarat? Karena Ana bisa menilai di situ karena ibaratnya kita misalkan gak ada yang positif-positif. Nah, kayak ini satu lagi nih. Apa tuh? Ingin nanya sama Aisyak ya. Apa? Kan dulu ketika ikut band-band itu gitu ya, ikut jadi manajer, jadi apapun itu lah ya. Pokoknya orang yang sangat berpengaruh gitu ya. Iya. Di Bogor. Kan ada perasaan seru gitu ya, Betul. asik gitu kan, terus wah Ya. kecintaan yang sangat luar biasa gitu kan kepada dunia band metal Betul. gitu. Nah sekarang ketika ikut kajian, kira-kira sudah apa perbedaannya gitu? Apakah ada juga perasaan seperti itu gitu, dan yang dirasakan tuh apa? Kalau misalkan ibaratnya dulu di band kita asik seru atau kayak gitu ya, ibaratnya gue pengen antusias datang nih band. Kalau sekarang merasanya apa? Tenang. Tenang. Hati tenang, jiwa Nah, tenang, that's the point sebenarnya. raga tuh tenang. Jadi poinnya di situ memang Aisyak gitu ya. Ketenangan, Ya? ketenangan. Sebahagia-bahagianya kita gitu ya.
seseru-serunya kita gitu Betul. ya, se-excited kita Betul. dalam kemaksiatan itu, Yap. tetap tidak ada satu hal yang hilang daripada diri kita. Betul. Itu yang namanya ketenangan. Ketenangan jiwa. Kan justru karena tidak tenang itulah kemudian anak-anak muda itu melampiaskannya kepada kemaksiatan. Maksiatan. Karena mereka berpikir bahwa dengan bermaksiat ya menurut mereka gitu Ya, ya. Walaupun betul. menurut kita itu maksiat tapi menurut mereka itu bukan gitu ya. Karena mereka berpikirnya untuk mencari kebahagiaan. Happy. Mencari bahagia, menikmati hidup Betul. yang dirasa menurut mereka itu bisa jadi solusi dari masalah mereka gitu. Padahal justru mereka itu semakin terjebak Terjebak, benar. dalam Betul. kemaksiatan itu. Nah, poinnya adalah justru ketika kita berubah, Betul. kita mendekat kepada Allah, kita melepaskan hal-hal yang tadi Ya. menurut kita bahagia. Nah, ada satu hal yang akhirnya kita dapatkan dan tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Itu sekali. namanya ketenangan. Masya Masya Allah. Satu lagi dari ketenangan itu, dari anak niat anak pure, semua itu hijrah, pengen berubah gitu. Allah nunjukin kan. Apa tuh? Allah nunjukin dan Allah bimbing anak, Kasih jalan. kasih jalan gitu. Tenang gitu. Misalkan anak ikut kajian gini, terus anak lihat video-video untuk kajian-kajian ustadz-ustadz, asatis ya. Anak lihat kok tenang banget ya. Terus setiap kajian teman hijrah Sabtu sore anak belain pulang kerja ya, capek, lelah, letih, lunglai, leseh ya. Datang ke Masjid Alumni PB dengan niat ya, dengan giroh, semangat, dan anak datang duduk manis, anak belum kenal teman-teman yang lain. Masya Allah di situ anak terketuk dan muhasabah ahilman ya. Itu yang mungkin anak ingat dosa masa lalu. Oke, Ingat baik. dosa. Masya Allah ya. Ini ya teman-teman yang luar biasa banget. Curhatan dari Aisyah yang akhirnya menjadi tidak ceria lagi karena sedih sekarang. Iya, betul. Karena itu dari hati kan. Ya. Iya. Tapi banyak banget inspirasi yang bisa kita dapatkan ya. Seorang yang dulu berbelas-belas tahun dia mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dengan ketemu. dunia band gitu ya, musik, rame-rame, hura-hura dan lain sebagainya, tapi tidak ditemukan. Tetap pada akhirnya hati kita itu secara fitrah memang butuh Tuhan gitu. Tuhan. Butuh Allah gitu kan. Yang butuh Rob manusia itu. Ya, zat yang Dan kuasa ya. itulah akhirnya yang menjadikan kita hidup tuh rasa lebih menikmati, Masya Allah. lebih tenang. Apalagi sekarang kan udah punya istri kan. Masya Allah. Nah di jalur dakwah ini, Ketemu di jalan istri. dakwah ini ketemu istri. Masya Allah. Bisa ke situ ya, Masya Allah ya. Nah, dan di situ juga, Masya Allah, tabarakallah, Anda dikenal juga oleh Kang Lensu. Oh jangan gitu jangan gitu. Jangan gitu. Masya Allah, itu jalannya di situ. Masya Allah. Terus apa lagi? Udah Udah di situ aja. Udah beres. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang halal. Dulu pasangannya mungkin belum halal, sekarang udah halal. Ya, alhamdulillah udah halal, udah sah. Halal dan toyib, insyaallah. Toyib ya. Ada toyibnya itu. Ada toyib, Masya Allah. Oke, Masya Allah banget. Ya. Aisyah, terima kasih banyak Oke. atas curhatannya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang Amin. ada di rumah, Ya. yang ikut di kajian teman hijrah. Yap. Kisah beliau harusnya menjadi pelajaran bagi kita gitu ya, Betul. yang hari ini masih berusaha untuk kembali kepada kemaksiatan gitu Betul. ya, atau lagi coba-coba untuk bermaksiat ya. Yakinlah kita tidak akan menemukan apapun ya, Apapun, kecuali kebisingan hati, ketidaktenangan dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya kita baca Quran surat Asy-Syam ya, Ya. apa tuh? Apa tuh? Ayat. Antum yang baca nih. Ayat 27. Fa'alhamaha Fujurah. fujuraha wa taqwaha. taqwaha. Qad aflaha ma Zakat. zakkaha Zakah. wa qad khaba ma dassaha. Nah, Dassaha. itu kan ada sebenarnya itulah yang harusnya menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Allah itu kan sebenarnya sudah memberikan kita itu pilihan dalam kehidupan ini ya. betul. Dan Allah tuh memang mengilhamkan dalam diri kita itu sifat fujur dan sifat takwa gitu. Artinya kecenderungan untuk menjadi baik dan kecenderungan untuk menjadi keburuk gitu ya. Mengarah kepada keburukan itu adalah hawa nafsu dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kata Allah, beruntunglah orang-orang yang dia menyucikan jiwanya, Masya Allah. membersihkan jiwanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. dan rugi gitu orang-orang yang kemudian dia mengotori dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poinnya sebenarnya, bahwa hidup ini adalah pilihan gitu ya. Ya. Dan pilihan itu ada di tangan kita gitu. Kita pribadi ya. Iya, apakah kita akan memilih jalan yang sudah ditentukan Allah untuk Ya. mendapatkan kebahagiaan, Yap. atau justru kita memilih jalan yang dibawa oleh syaitan yang memberikan kebahagiaan yang semu gitu. Iya. Yang Yang sesat ya. menjerumuskan kita kepada kesesatan. Kesesatan. Gitu sih mungkin. Oke, Samsul, Ya. kayaknya waktu kita sudah habis nih. Masya Allah. Oh, udahan nih? Iya, udah Kira lapar. sampai Nanti ada lagi. Insya Allah nanti ada lagi. Nanti lagi. kita Lain buka sesi kesempatan. lagi. Part 2 ya. Part 2. season ya, Nanti kita yang lebih minum. menarik ya. Masya Allah. Kopi apa nih? Kalau ini kita minum dulu nih. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kopi yang nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Gimana rasanya? Manjur. Oke, kita cukupin kali ya buat Tapi ini kopi curhat cerianya. ngopi ngobrol perkara Ishak. Oh iya, boleh. Bener. Iya, iya Masuk. serah dah, Apa serah dah. ngobrol perkara iman sama aja sih. Serah. Iya. Intinya ngobrol. Udah, ini kita makan dulu lah kalau. Oke, siap. Enggak ditutup aja. Ya oke baik. Terima kasih pada Kang Ishak. Yap, juga sama-sama. Kang Su, atas tadi Kang Ishak udah nyeritain nih Ya. perjalanan hijrahnya, Ya. terus akhirnya bisa bertemu dengan kita semua di sini. Masya Ya, Allah. insya Allah dan kita doakan supaya tetap istiqomah dan tadi pun diberikan closing statement dari Kang Rena bahwasannya ya hidup itu ya harus tetap pada jalan tauhid seperti itu. Jadi tetap pada jalan yang tepat bahwa kita memang tetap butuh Allah, tetap butuh Tuhan seperti itu. Masya Mungkin Allah. itu saja dari kami. Curhat ceria pada kesempatan kali ini. Yap. Kami tutup. Saya Samsul Ramadan. Saya Ishak Rahman. Dan saya ada Rensu. Oke, Oke. kita akan ketemu lagi di curhat ceria berikutnya. Curhat dong Kak. Yang kompak dong. Ulang ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di curhat ceria berikutnya. Curhat dong Kak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.